Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kori-kori semuanya, kita jumpa lagi di channel Sinau Bareng Kori-kori. Kali ini kita akan membahas mengenai seleksi P3K atau PPPK tahun 2021. Buat teman-teman yang belum lulus CPNS tahun kemarin atau yang berusia sudah melebihi 35 tahun, jangan khawatir karena teman-teman masih punya kesempatan untuk menjadi seorang abdi negara atau ASN dengan mendaftar di PPPK. Kita akan membahas gambaran umum, syarat-syaratnya, alur pendaftaran, dan gaji PPPK. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, juga share video ini agar banyak teman-teman yang mendapatkan informasinya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang CPNS ataupun PPPK, silakan bergabung di Telegram Sinau SKD CPNS 2021. Oke, kita langsung saja ke gambaran umum pembahasan mengenai PPPK. Proses seleksi PPPK rencananya akan diadakan tahun 2021, kemungkinan di awal-awal tahun. Kemudian seleksi PPPK ini memprioritaskan untuk tenaga honorer K2. Jadi buat teman-teman yang sudah terdaftar menjadi tenaga honorer K2, silakan untuk mempersiapkan semuanya. Proses seleksi PPPK ini mirip dengan CPNS ya teman-teman, yaitu ada SKD dan juga SKB. Sistemnya juga kemungkinan menggunakan sistem CAT. Gaji PPPK ini setara dengan gaji PNS atau bahkan bisa lebih. Hanya saja di PPK ini tidak ada pensiunan dan juga tidak ada jenjang karir. Kemudian PPPK memakai sistem kontrak. Jadi setiap tahun teman-teman akan dievaluasi untuk mengetahui apakah akan lanjut atau bisa juga putus kontrak. Syarat menjadi calon PPPK. Yang pertama, berusia paling rendah 20 tahun dan maksimal 59 tahun atau 1 tahun sebelum masa pensiun. Jadi tidak masalah ya buat teman-teman yang sudah tidak bisa lagi mendaftar di CPNS, yang maksimum usianya itu 35 bisa daftar di PPPK. Kemudian yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau atas permintaan sendiri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota kepolisian, ataupun diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai swasta. Selanjutnya, tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau politik praktis. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih mungkin menjadi anggota partai, kalau teman-teman ingin mendaftar di PPPK, teman-teman harap bisa segera mengurusnya. Berikutnya adalah memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatannya. Tentunya setiap jabatan mempunyai syarat yang berbeda-beda ya teman-teman. Selanjutnya adalah mempunyai kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang dilamarnya. Kemudian berikutnya sehat jasmani rohani. Dan yang terakhir adalah syarat-syarat khusus sesuai dengan kebutuhan jabatan. Misalnya, merupakan tenaga honorer K2 untuk tenaga pendidik, kesehatan, dan Kementerian Agama, atau merupakan tenaga bantu di instansi tertentu. Kemudian alur pendaftaran PPK ini bagaimana sih teman-teman? Alurnya mirip dengan alur pendaftaran CPNS. Buat teman-teman yang sudah pernah mendaftar CPNS tentunya sudah tidak asing lagi dengan langkah-langkah di alur pendaftaran PPPK ini. Yang pertama adalah pelamar mengakses portal sscasnbkd.go.id. Tentunya nanti setelah ada informasi mengenai penerimaan PPPK. Langkah yang kedua, teman-teman melakukan registrasi dengan mengisi nomor peserta ujian K2, tanggal lahir, NIK, nomor KK, atau NIK kepala keluarga. Teman-teman juga diwajibkan mengisi alamat email, password, dan pertanyaan keamanan. Teman-teman yang melamar PPPK juga diwajibkan mengupload pas foto, biasanya dengan background warna merah.
Setelah teman-teman melakukan registrasi, nanti teman-teman akan mendapatkan kartu informasi akun. Langkah selanjutnya adalah teman-teman melakukan login di portal SSP 3K menggunakan password dan NIK yang telah didaftarkan di SSCASN tadi. Langkah selanjutnya, teman-teman diwajibkan melengkapi data, termasuk dengan mengunggah foto diri, memegang KTP dan kartu informasi akun yang sudah teman-teman dapatkan tadi sebagai bukti bahwa teman-teman telah membuat akun. Kemudian teman-teman bisa memilih jabatan, melengkapi pendidikan, melengkapi biodata, dan mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan masing-masing instansi. Setelah dirasa datanya sudah lengkap, teman-teman bisa mencetak kartu pendaftaran. Selanjutnya, tim verifikator akan melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas yang teman-teman unggah. Nah, biasanya setelah tim verifikator ini memverifikasi, teman-teman bisa melihat pengumumannya, teman-teman dinyatakan lolos atau tidak. Kalaupun dinyatakan tidak lolos, biasanya ada masa sanggah untuk teman-teman memperbaiki data-data yang dirasa kurang atau salah. Setelah teman-teman dinyatakan lulus, teman-teman akan mendapatkan kartu ujian yang nantinya akan digunakan untuk mengikuti proses seleksi PPPK. Yang proses seleksinya tentunya mengikuti ketentuan dari masing-masing instansi. Nah, setelah proses seleksi ini selesai, hasil seleksi tersebut kemudian akan diumumkan di instansinya masing-masing. Nah, alur pendaftaran ini adalah merujuk pada alur pendaftaran PPPK tahun 2019 ya teman-teman. Untuk tahun 2021 ini belum ada pengumuman resminya, tapi tentunya tidak akan jauh beda dari tahun kemarin. Jadi teman-teman bisa menyiapkan dari sekarang data-data apa saja yang diperlukan, kelengkapan-kelengkapannya apa saja harap disiapkan dari sekarang. Kemudian berapa sih gaji PPPK itu? Buat teman-teman yang pengen tahu gaji PPPK itu, pertama kita lihat konversi golongan atau ruang gaji PPPK. Jadi kalau di PNS itu golongannya 1A, 1B, 1C, 1D, 2A dan seterusnya. Sedangkan untuk PPPK golongannya memakai angka 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah, konversi ini maksudnya adalah untuk yang golongan 1A di PNS berarti golongan 1 di PPPK. Untuk golongan yang misalnya 2D di PNS, di PPK dia golongan 8. Nah, berikut adalah golongan atau besaran gaji PPPK. Kita ambil contoh untuk lulusan sarjana ketika menjadi CPNS dia mendapatkan golongan 3A. Sedangkan untuk PPPK dia mendapat golongan 9. Gajinya berapa? Golongan 9 ini antara Rp2.966.500 sampai Rp4.872.000. Rp2.966.500 ini adalah untuk PPK yang mempunyai masa kerja 0 tahun yang kemudian selanjutnya jumlah gajinya disesuaikan dengan masa kerjanya. Ini baru gaji pokoknya saja ya teman-teman. PPPK juga akan mendapatkan beberapa tunjangan, diantaranya tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa memperhitungkan sendiri berapa kira-kira gaji yang didapat kalau teman-teman diterima menjadi seorang PPPK. Tentunya jangan lupa setelah dipotong pajak ya. Oke, sekian dulu teman-teman informasi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman semua sukses. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Kori Kori, atau teman-teman bisa juga follow Instagram Kori Swantoro untuk mendapatkan berbagai informasi yang mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.